Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Eksamia Yana Rohmah, NIM 2302101016. Di sini aku akan menjelaskan tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Simak videonya ya. Di sini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang saling mempengaruhi dan mempengaruhi satu sama lain. Ini melibatkan aksi dan reaksi antara individu atau kelompok dan merupakan dasar dari pembentukan hubungan sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial juga mencakup proses di mana individu atau kelompok saling berinteraksi dan berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu atau membangun hubungan sosial yang kuat. Kontak sosial dan komunikasi menjadi faktor utama dalam interaksi sosial yang merupakan fondasi dari kehidupan bersama di masyarakat. Selanjutnya ada jenis interaksi sosial, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, yang ketiga ada kelompok dengan kelompok. Pengertian individu dengan individu, yaitu adalah sebuah proses interaksi yang terjadi ketika satu individu memberikan sebuah rangsangan, pengaruh atau stimulus kepada individu lainnya. Hal sebaliknya, ketika seorang individu terkena pengaruh, maka ia akan memberikan sebuah tanggapan, respon, atau sebuah reaksi. Selanjutnya di sini ada contoh interaksi sosial individu dengan individu, yaitu yang pertama ada ibu berbicara dengan anak, yang kedua ada dua orang yang saling berjabat tangan, yang ketiga ada dokter yang sedang menangani pasiennya. Selanjutnya ada pengertian individu dengan kelompok, yaitu adalah hubungan yang berlangsung antara individu dan orang-orang untuk mencapai tujuannya. Interaksi antara individu dengan kelompok bisa formal, termasuk aturan, tetapi ada juga interaksi informal atau tidak terkendali atau bisa disebut secara bebas. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, yaitu yang pertama guru sedang mengajar muridnya, gambar yang kedua ada Ustadz sedang berceramah di depan jamaah, dan yang ketiga adalah ada Bapak Insinyur Soekarno yang sedang berpidato di depan khalayak umum. Selanjutnya ada pengertian kelompok dengan kelompok, yaitu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang pertama ada dua tim sedang bertanding sepak bola. Gambar yang kedua yaitu dua tim sedang bermain tarik tambang. Dan ada juga interaksi dengan lingkungan hidup. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Dan yang kedua ada contoh-contoh lingkungan alam seperti gunung, sungai, dan rawa. Gambar yang pertama yaitu petani menggarap lahan pertaniannya. Yang kedua ada nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Yang ketiga ada penduduk mengambil kayu hasil hutan. Selanjutnya, interaksi sosial di lingkungan pasar. Pasar merupakan tempat pertemuan pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dengan pembeli, penjual dengan pemasok barang atau distributor, penjual dengan penjual, dan pembeli dengan pembeli. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Oleh sebab itu, maka perlunya sikap toleransi dan tenggang rasa, yaitu penjelasan dari toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Sedangkan tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain.
Dengan adanya sikap toleransi dan tenggang rasa, maka akan terjadi yang pertama, kerukunan akan terjaga, yang kedua, aktivitas berjalan lancar, yang ketiga, persatuan dan kesatuan akan meningkat, dan yang terakhir ada kehidupan terasa damai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.